Halo para pecinta sepak bola, berita mengejutkan datang dari negeri jiran. 7 pemain naturalisasi tim nasional Malaysia baru saja dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Dan kini mereka tengah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan karier sepak bola mereka. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana nasib mereka selanjutnya? Mari kita kupas tuntas. Semuanya bermula pada Jumat 26 September lalu ketika FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau yang kita kenal sebagai FAM. Sanksi ini terkait proses naturalisasi 7 pemain yang dianggap bermasalah. Menurut FIFA, ada indikasi pemalsuan dokumen yang melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA, sebuah tuduhan yang sangat serius dalam dunia sepak bola profesional. Siapa saja ketujuh pemain ini? Mereka adalah nama-nama yang mungkin sudah tidak asing bagi penggemar Liga Malaysia: Gabriel Felipe Aroca, Facundo, Tomás Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, John Hirassabal Hiraurgi, dan Hector Alejandro Ebel Serrano. Sanksi yang mereka terima bukan main-main. Mereka dilarang bermain selama 1 tahun penuh atau 12 bulan di semua level kompetisi, baik itu bersama timnas maupun di level klub. Ini adalah pukulan telak yang bisa mengancam kelangsungan karier seorang atlet. Tidak hanya larangan bermain, sanksi ini juga datang dengan denda finansial yang sangat besar. FAM diwajibkan membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss, yang jika kita konversikan ke rupiah, nilainya mencapai sekitar 7,3 miliar. Sementara itu, masing-masing dari ketujuh pemain juga dikenai denda pribadi sebesar 2.000 franc Swiss, atau sekitar 41 juta rupiah. Jumlah yang pastinya sangat memberatkan. Menghadapi situasi genting ini, para pemain tidak tinggal diam. Dilaporkan oleh media Vietnam, VN Express, ketujuh pemain ini langsung mendatangi markas FAM di Johor Bahru. Mereka datang untuk meminta dukungan penuh dan mencari solusi atas masalah yang mengancam masa depan mereka. Sayangnya, hingga saat ini, FAM belum merilis pernyataan resmi apapun mengenai hasil pertemuan tersebut, membuat publik semakin penasaran. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Facundo Garcés, bek yang saat ini bermain untuk klub La Liga Deportivo Alavés. Ini diketahui telah melengkapi semua dokumentasi yang diperlukan untuk memverifikasi kewarganegaraan Malaysianya. Menurut laporan dari media Spanyol, Garcés memiliki darah Malaysia dari kakeknya. Hal ini membuat kasusnya menjadi semakin kompleks. Apakah ini murni kesalahan administrasi atau ada hal lain di baliknya? FAM sendiri tampaknya cukup percaya diri. Mereka meyakini bahwa proses naturalisasi para pemainnya sudah sah dan sesuai prosedur. Menurut pihak FAM, yang terjadi hanyalah kesalahan teknis saat penginputan dokumen ke sistem FIFA. Kesalahan yang tampaknya sepele, namun berakibat fatal dengan datangnya sanksi berat dari Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Kini, semua mata tertuju pada langkah FAM selanjutnya. Mereka memiliki waktu 10 hari sejak sanksi dijatuhkan untuk mengajukan banding ke FIFA. Artinya, batas waktu terakhir mereka adalah Senin 6 Oktober. Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin besar. Jika banding mereka ditolak oleh FIFA, perjuangan belum akan berakhir. Opsi terakhir dan yang paling tinggi adalah membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam dunia olahraga. Bagi para pemain, situasinya sangat kritis. Mereka sangat membutuhkan menit bermain untuk menjaga performa dan keberlangsungan karier mereka. Setahun tanpa merumput adalah waktu yang sangat lama dan bisa sangat merugikan perkembangan seorang pemain profesional. Di sisi lain, timnas Malaysia juga sangat membutuhkan tenaga mereka. Kehilangan 7 pemain pilar sekaligus akan menjadi pukulan berat bagi skuad Harimau Malaya, terutama dalam persiapan mereka menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua federasi sepak bola di dunia tentang betapa krusialnya ketelitian dalam setiap proses administrasi, terutama yang berkaitan dengan naturalisasi pemain. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar, tidak hanya bagi federasi, tetapi juga bagi nasib dan karier para pemain yang terlibat. Kita semua berharap agar ada titik terang dalam masalah ini. Semoga FAM dan para pemain bisa menemukan solusi terbaik dan sanksi ini bisa ditinjau kembali. Jika memang terbukti hanya ada kesalahan teknis, karier seorang atlet terlalu berharga untuk terhenti karena masalah administrasi. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah sanksi dari FIFA ini sudah tepat atau terlalu berlebihan? Jika memang hanya ada kesalahan teknis, apakah FAM akan berhasil dalam upaya bandingnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share,
Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terpanas dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.